Para mahasiswa, selamat berjumpa dalam proses perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pidana. Selain materi yang akan disampaikan di kelas secara langsung sebagai pengayaan materi, dan juga sebagai alat bantu, saya sajikan kepada para mahasiswa video pembelajaran yang diambil dari berbagai sumber, sehingga diharapkan para mahasiswa dapat mempelajari materi kuliah sebelum menerima penyampaian setiap materi di kelas sesuai jadwal. Dan bahkan mahasiswa dapat memutar kembali rekaman materi ini kapan saja. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan membahas pengantar hukum pidana yang dibagi dalam 3 bagian penyampaian materi, yaitu pengertian hukum, pengertian pidana, dan terakhir pengertian hukum pidana. Baiklah, kita mulai pembahasan materi pengertian hukum. Untuk mengerti istilah hukum pidana, kita akan mulai dari pengertian hukum. Pada waktu mempelajari materi pengantar ilmu hukum di semester awal, para mahasiswa pasti sudah dikenalkan dengan istilah hukum. Immanuel Kant menulis lebih dari 150 tahun yang lalu bahwa Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht. Yang artinya bahwa masih saja para ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum. Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan. Hukum mengatur seseorang sejak masih di dalam kandungan sampai masuk ke dalam liang lahat. Oleh karena itu, tidaklah mungkin merumuskan hukum dalam suatu definisi yang singkat, padat, dan jelas. Sehingga paling tidak, ada 9 pengertian hukum yang lazim dan dikenal masyarakat, yaitu 1. Hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu hukum. 2. Hukum dalam arti sebagai disiplin. 3. Hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup. 4. Hukum dalam arti sebagai tata hukum. 5. Hukum dalam arti sebagai petugas hukum. 6. Hukum dalam arti keputusan penguasa. 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan. 8. Hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur. 9. Hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai. Untuk lebih memahami 9 pengertian hukum tersebut, saya akan memberikan penjelasan singkat satu persatu. Pengertian yang pertama, yaitu hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu hukum, yang berarti juga sebagai ilmu kaidah, norm wissenschaft. Ilmu hukum adalah ilmu yang membahas hukum sebagai kaidah, atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Hans Kelsen mendefinisikan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, dan bukan mengenai hukum yang seharusnya. Sementara itu, Friedman memberi pengertian ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Pengertian yang kedua, yaitu hukum dalam arti sebagai disiplin. Pengertian hukum dalam arti sebagai disiplin yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan, atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam masyarakat. Pengertian yang ketiga, hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup. Pengertian hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup menetapkan
Bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah ini berisi, yaitu perintah, perkenan, dan larangan, yang tujuannya agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai. Pengertian hukum dalam arti sebagai kaidah atau peraturan hidup tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh JCT Simorangkir dan Wuryono Sastropranoto. Kedua pakar hukum ini memberikan makna bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Selanjutnya berkaitan dengan pengertian ketiga, secara garis besar suatu isi peraturan hukum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Isi peraturan hukum yang bersifat perintah. 2. Isi peraturan hukum yang bersifat perkenan atau perbolehan. 3. Isi peraturan hukum yang bersifat larangan. Penjelasan yang pertama, yaitu isi peraturan hukum yang bersifat perintah. Peraturan hukum bersifat perintah biasanya suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Penjelasan yang kedua, isi peraturan hukum yang bersifat perkenan atau perbolehan. Di sini peraturan hukum tersebut boleh diikuti atau tidak diikuti. Isi peraturan hukum yang bersifat sebagai perkenan atau perbolehan tersebut banyak ditemui atau terdapat di bidang hukum keperdataan. Dan penjelasan yang terakhir atau ketiga, yaitu isi peraturan hukum yang bersifat larangan. Makna dalam peraturan hukum yang bersifat larangan tersebut bahwa peraturan secara tegas melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Isi peraturan hukum yang bersifat melarang sebagian besar ditemui atau terdapat di hukum pidana. Para mahasiswa, kalau kita perhatikan, dari ketiga jenis isi peraturan hukum tersebut, dapat ditarik dua sifat dari peraturan hukum, yaitu, yang pertama adalah peraturan hukum yang bersifat memaksa atau imperatif, dan yang kedua adalah peraturan hukum yang bersifat pelengkap atau subsidiar atau dispositif atau fakultatif. Penjelasan yang pertama yaitu peraturan hukum yang bersifat memaksa atau imperatif. Peraturan hukum tersebut secara a priori mengikat dan harus dilaksanakan, sehingga tidak memberikan wewenang lain selain hal yang telah diatur dalam undang-undang. Isi peraturan hukum yang bersifat memaksa ini selalu berbentuk perintah atau larangan. Penjelasan yang kedua yaitu peraturan hukum yang bersifat pelengkap atau subsidiar atau dispositif atau fakultatif. Di sini peraturan hukum tersebut tidak secara a priori mengikat. Dengan kata lain, peraturan hukum tersebut sifatnya boleh digunakan, boleh tidak digunakan. Tujuan dari peraturan hukum yang bersifat fakultatif adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Peraturan hukum yang berisi perkenan atau perbolehan bersifat fakultatif. Selanjutnya, berdasarkan isi dan sifat peraturan hukum itu, perumusan peraturan hukum dapat dikelompokkan. 1. Isi peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa atau imperatif. 2. Isi peraturan hukum berwujud larangan dan bersifat memaksa. Untuk memberikan penjelasan,
Marilah kita mulai dari kelompok ke-1, yaitu isi peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa atau imperatif. Dalam bidang hukum ketatanegaraan, misalnya ketetapan MPR RI _4 Romawi _1988 yang berisi rumusan bahwa menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia, mandataris MPR, untuk mengemban dan melaksanakan ketetapan ini dengan bagian ketetapan yang berupa GBHM sesuai dengan bunyi dan makna sumpah jabatannya. Dalam hukum perdata, isi peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa adalah seperti ketentuan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini tidak dipenuhi. Dalam hukum pidana, sebagai contoh peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa adalah ketentuan pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian, diancam ke-1 dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, kedua dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Ketentuan pasal 224 KUHP pada dasarnya merupakan perintah terhadap setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sebagai saksi, ahli atau juru bahasa jika diminta oleh pengadilan. Perumusan delik sebagaimana yang terdapat dalam pasal 224 KUHP disebut dengan delik omisi atau crime by omission, yang berarti seseorang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang. Perumusan delik yang demikian dalam hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai delik formal atau delik yang menitik beratkan pada perbuatan. Para mahasiswa, setelah Anda tadi menerima penjelasan dan contoh isi peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa atau imperatif, baik dalam bidang hukum ketatanegaraan, hukum perdata maupun hukum pidana, maka penjelasan akan kita lanjutkan pada isi peraturan hukum berwujud larangan dan bersifat memaksa. Dalam hukum pidana, sebagai contoh adalah ketentuan dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP menyatakan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Ketentuan pasal 362 KUHP pada dasarnya berisi larangan kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan mencuri. Selanjutnya, tugas mahasiswa dalam rangka mengembangkan analisis dan pemahaman Anda, diskusikan dalam kelompok masing-masing, carilah contoh pasal-pasal lain. Pasal mana yang mengandung isi peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa atau imperatif,
serta pasal-pasal lain yang mengandung isi peraturan hukum berwujud larangan dan bersifat memaksa atau imperatif, baik dalam KUHP WVS maupun KUHP nasional. Para mahasiswa, mari kita kembali ke pembahasan pengertian hukum yang lazim dan dikenal masyarakat yang keempat, yaitu hukum dalam arti sebagai tata hukum. Pengertian hukum dalam arti sebagai tata hukum yaitu keseluruhan aturan hukum yang berlaku sekarang atau yang positif, berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu. Aturan hukum ini dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Sebagai suatu tata hukum, maka ada prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum yang selalu dijadikan acuan, yaitu aturan hukum lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, lex superior derogat legi inferior. Aturan hukum yang baru mengalahkan aturan hukum yang lama, lex posterior derogat legi priori. Dan aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum, lex specialis derogat legi generali. Pengertian hukum yang kelima, yaitu hukum dalam arti sebagai petugas hukum. Dalam konteks ini, lebih banyak merupakan anggapan dari sebagian warga masyarakat yang awam hukum atau the man in the street. Mereka memanifestasikan hukum seperti hal yang dilihatnya, yaitu petugas penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam sistem hukum yang universal, terdiri dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, keempat aparat penegak hukum tersebut, meskipun terpisah secara institusional, namun merupakan satu kesatuan dalam penegakan hukum pidana. Tugas polisi sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk mengumpulkan bukti. Selanjutnya akan dilakukan tindakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan persidangan atau pemutusan perkara oleh hakim di pengadilan. Sistem ini akan diakhiri dengan pelaksanaan putusan hakim atau hukuman di lembaga pemasyarakatan. Tugas sebagai pelaksana putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Polisi di Indonesia mempunyai dua kekuasaan, yaitu kekuasaan di bidang pemerintahan dan kekuasaan di bidang hukum. Dari dua kekuasaan tersebut, menurut Edos Hierarch, melahirkan tiga fungsi polisi. Kekuasaan di bidang pemerintahan melahirkan fungsi pelayanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan kekuasaan di bidang hukum melahirkan fungsi penegakan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Petugas hukum berikutnya adalah kejaksaan. Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas sebagai penuntut umum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 1,
kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Ketika kepolisian telah selesai melakukan penyidikan, maka kepolisian akan menyerahkan hasilnya kepada kejaksaan. Selanjutnya, jika kejaksaan menganggap hasil penyidikan tersebut belum lengkap, maka kejaksaan akan mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi. Apabila kejaksaan menganggap hasil penyidikan tersebut sudah lengkap, maka kejaksaan akan menyusun dakwaan dan mengirimkannya ke pengadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 137 KUHP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Petugas hukum yang berikutnya adalah hakim. Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang bebas dan mandiri. Hal ini membawa konsekuensi bahwa peradilan di Indonesia haruslah independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, biasanya dilakukan oleh hakim majelis yang minimal terdiri dari 3 orang. Kecuali dalam pemeriksaan pra-peradilan, hanya menggunakan hakim tunggal. Pada saat dikeluarkan putusan pengadilan tingkat pertama atau pada level pengadilan negeri, ternyata apabila terpidana atau jaksa penuntut umum tidak puas dengan putusan tersebut, maka masih dapat diajukan upaya hukum. Secara garis besar, upaya hukum ini diajukan ke pengadilan tingkat atasnya, yaitu banding yang diajukan kepada pengadilan tinggi. Dan apabila masih tidak puas juga, maka masih dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Para mahasiswa, mari kita lanjutkan pembahasan tentang advokat sebagai petugas hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Pasal 1 Angka 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat atau pengacara tidak termasuk dalam institusi negara. Dalam rangka menjamin profesionalisme advokat, di Indonesia para advokat ini menghimpunkan diri dalam suatu organisasi profesi yang memiliki kode etik. Meskipun advokat bukanlah institusi negara, tetapi untuk mendapatkan izin praktik beracara, seorang advokat harus mendapatkan izin dari Mahkamah Agung. Beberapa organisasi advokat di Indonesia, di antaranya Peradi, Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia, AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, HAPI, Serikat Pengacara Indonesia, SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, AHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, HKHPM, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, APSI. Dan saat ini terbentuk beberapa organisasi advokat baik pecahan dari Peradi maupun perkumpulan organisasi advokat yang baru. Aparat penegak hukum terakhir dalam penjelasan ini adalah petugas lembaga pemasyarakatan.
yang bertugas melakukan pembinaan kepada para narapidana sehingga ketika selesai masa hukuman mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sedangkan pengertian petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Para mahasiswa, penjelasan kita lanjutkan ke pengertian hukum yang keenam, yaitu hukum dalam arti keputusan penguasa. Artinya, hukum merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan atau diputuskan oleh pihak penguasa yang berwenang. Ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh penguasa ini bentuknya beraneka ragam. Berdasarkan bentuk ketentuan hukum, kita dapat mengetahui hal yang berwenang membuat ketentuan hukum tersebut. Sebagai misal, ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar adalah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membentuknya. Ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk undang-undang adalah menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan Presiden adalah menjadi kewenangan Presiden untuk membentuknya. Perbedaannya, peraturan pemerintah adalah untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan peraturan Presiden ada yang bersifat mengatur dan ada juga yang bersifat penetapan. Selain ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh penguasa pusat, ada juga ketentuan-ketentuan hukum di daerah, yang pembentukannya menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama gubernur, atau bupati, atau wali kota. Para mahasiswa, pengertian yang ketujuh, yaitu hukum dalam arti proses pemerintahan, yang berarti aktivitas dari lembaga administratif atau lembaga eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan. Lembaga eksekutif merupakan salah satu badan pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk menerapkan hukum. Lembaga eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan undang-undang, dan mempertahankan keamanan serta tata tertib. Kemudian pengertian yang kedelapan adalah hukum dalam arti sebagai perilaku yang teratur. Dalam hal ini, perilaku individu yang satu terhadap yang lain secara biasa, wajar, dan rasional, yang secara terus-menerus dilakukan, dan pada akhirnya menimbulkan suatu ikatan yang diterima sebagai suatu keharusan. Dalam kondisi selalu berulang seperti itu, kita sering menyebutnya sebagai hukum kebiasaan. Perilaku hukum adalah indikator utama kesadaran hukum yang dimiliki warga negara. Mustafa Abdullah dan Surjono Sukanto dalam buku berjudul Sosiologi Hukum dalam Masyarakat tahun 1982 terdapat 4 indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.
Akhirnya kita sampai pada pengertian yang kesembilan, yaitu hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai. Hukum dalam arti sebagai jalinan nilai-nilai yaitu untuk mewujudkan keseimbangan atau keserasian antara pasangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Menurut Clyde Clarkhorn, nilai sosial dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tata nilai di antara kelompok masyarakat. Para mahasiswa, setelah kita mempelajari 9 pengertian hukum, sekarang kita akan ulas fungsi hukum. Secara garis besar, hukum memiliki 4 fungsi. Pertama, mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota masyarakat. Hukum menegaskan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Paling tidak, hukum mengatur aktivitas antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Di sini, hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Kedua, hukum berfungsi menjinakkan kekuasaan yang telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. Artinya, hukum memiliki fungsi perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan negara. Ketiga, hukum berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, baik antar individu maupun antara individu dengan kelompok. Di sini, hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan untuk memulihkan tatanan kehidupan kembali kepada keadaan normal. Keempat, hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah. Dengan kata lain, hukum berfungsi melakukan adaptasi. Artinya, hukum juga bersifat dinamis untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Para mahasiswa, setelah kita mempelajari kembali pengertian-pengertian hukum, maka kuliah kita lanjutkan kepada pembahasan pengertian pidana. Secara sederhana, pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas. Bila mana perbuatan tersebut dilanggar, wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara terperinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, jenis pidana yang diancamkan pun beraneka ragam, yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pidana ini, dapat dilihat dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,
pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Di banyak negara, hukuman atau pidana mati ini sudah dihapuskan. Ada beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan. Pertama, pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Kedua, orang yang dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya menjalankan dua jenis pidana sekaligus, yakni pidana penjara dan pidana mati. Hal ini karena dalam masa penantian pelaksanaan pidana mati, si terpidana mendekam dalam penjara. Ketiga, jika ada kesalahan dalam penjatuhan pidana mati dan si terpidana sudah dieksekusi, maka tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Adapun negara-negara yang sampai saat ini belum menghapuskan pidana mati, termasuk Indonesia, berargumen, pertama, tidak ada satu ajaran agama pun yang mengharamkan penjatuhan pidana mati. Kedua, dalam doktrin pidana, jika kejahatan yang dilakukan memiliki dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang untuk memperbaiki pelaku, maka pidana mati dapat dijatuhkan untuk melenyapkan pelaku. Ketiga, pidana mati berfungsi sebagai general preventif atau pencegahan umum terjadinya kejahatan. Dalam KUH PWVS, pidana penjara secara garis besar dibagi menjadi pidana penjara sementara waktu dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara sementara waktu minimal adalah 1 hari dan maksimal 20 tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup berarti seorang yang dijatuhi pidana tersebut mendekam dalam penjara sampai meninggal dunia. Pidana kurungan dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran. Minimal pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimal pidana kurungan adalah 1 tahun. Pidana denda berarti kepada terpidana diharuskan membayar sejumlah uang tertentu. Masalah pidana ini lebih lanjut akan dibahas dalam pertemuan berikutnya pada saat pembahasan sistem pemidanaan dan stelsel pemidanaan. Dalam KUHP Nasional 2023 yang akan berlaku 3 tahun mendatang, dalam pasal 64, pidana terdiri atas A. Pidana pokok, B. Pidana tambahan, dan C. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam pasal 65, pidana pokok terdiri atas A. Pidana penjara, B. Pidana tutupan, C. Pidana pengawasan, D. Pidana denda, dan E. Pidana kerja sosial. Pidana tambahan diatur pada pasal 66, terdiri atas A. Pencabutan hak tertentu, B. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan, C. Pengumuman putusan hakim, D. Pembayaran ganti rugi, E. Pencabutan izin tertentu, dan F. Pemenuhan kewajiban adat setempat. Kalau kita perhatikan, ketentuan dalam pasal 64 dan pasal 65 KUHP Nasional, nampak pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, akan tetapi merupakan pidana yang bersifat khusus.
Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 67 KUHP nasional, bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf C merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Para mahasiswa, setelah kita mempelajari dasar-dasar pengertian hukum dan pengertian pidana yang telah diuraikan di awal, maka selanjutnya pembahasan akan kita lanjutkan pada akhir pembahasan kita, yaitu pengertian hukum pidana. Namun, untuk memahami pengertian hukum pidana, tidak sesederhana menggabungkan antara pengertian hukum dan pengertian pidana. Secara singkat, Muljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan itu, dapat dikenakan sanksi pidana, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Berdasarkan pengertian Muljatno tersebut, maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material berkaitan dengan ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Menurut Edios Hiarich, hukum pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar. Kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan, dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Muljatno maupun Edios Hiarich, pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Dalam percakapan sehari-hari, terminologi hukum pidana lebih mengacu kepada hukum pidana material. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana. Dapatlah dikatakan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana material, sementara pengertian hukum pidana dalam arti luas meliputi baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Hukum pidana material biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Para mahasiswa, video pembelajaran materi pengantar hukum pidana ini dibuat sebagai media pembelajaran tambahan. Untuk selanjutnya materi akan kita bahas kembali dalam perkuliahan di kelas sebagai pendalaman. Tetap semangat dan selamat belajar.